Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel Wasilah Ilmu. Kita masuk ke video ketiga, dimana sebelumnya adik-adik sudah menyimak video yang pertama dan yang kedua. Bagi yang belum menyimaknya, silakan linknya Bapak sertakan di deskripsi video ini. Untuk video yang ketiga ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Mata pelajaran Matematika kelas 9. Tujuan dari materi rotasi ini adalah yang pertama, siswa bisa menjelaskan hasil rotasi sebuah titik dan bangun. Yang kedua, siswa bisa menentukan koordinat hasil rotasi suatu bangun datar menggunakan gambar dan rumus. Untuk pengertian rotasi atau perputaran, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu. Sebelum kita membahas rotasi, kita sedikit memberikan ilustrasi tentang perputaran garis pada sudut tertentu. Di sini ada sebuah busur, satu lingkaran penuh. Sama-sama kita ketahui bahwa satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Kita akan putarkan untuk garis yang berwarna merah ini, diputarkan dari kanan ke kiri. Apabila pemutarannya dari kanan ke kiri, ini disebut rotasi atau perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau perputarannya dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, itu namanya searah jarum jam. Misalkan garis ini kita putar dari sudut 0, kita putarkan, maka ini akan berputar ke sudut 20, 30, sudut 40, 50, 60, dan seterusnya. Setelah Anda memahami tentang perputaran sejauh berdasarkan sudut tertentu, di sini Bapak sajikan rumus dari rotasi. Misalkan ada sebuah titik P. Titik P ini yang berada di diagram Kartesius. Untuk X-nya, ini X-nya depan, Y-nya di belakang. Jika titik P ini dirotasikan, nah ini dirotasikan dengan titik pangkal 0 atau titik pusat, dirotasikan sejauh plus 90 derajat.
Kalau derajatnya ini berlambangan plus, artinya perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Kalau derajatnya berlambangkan min, maka perputarannya itu dari kiri ke kanan atau searah jarum jam. Nah, jika sebuah titik P diputarkan 90 derajat dengan pusat di titik pangkal atau 0, maka koordinat dari titik P ini akan berubah. Yang tadinya sebagai Y akan berubah menjadi X atau posisinya di depan. Yang tadinya sebagai X itu akan bertukar posisi di belakang atau sebagai Y. Begitu juga dengan positif negatifnya. Misalkan titik awalnya ini positif, maka Y ini dikalikan dengan Y negatif, maka hasilnya negatif, karena positif dikali dengan negatif. Misalkan titik awalnya X nya ini negatif, maka dikalikan dengan X yang ini yang positif, maka hasilnya negatif. Nah, itu kalau diputarkan 90 derajat. Begitu pula kalau diputarkan min 270 derajat, hasilnya akan sama seperti diputarkan 90 derajat untuk posisi X dan Y nya. Berbeda kalau kita putarkan min 90 derajat dengan plus 270 derajat atau min atau plus 180 derajat, itu nanti X dan Y nya posisinya sama, tapi negatif positifnya berlawanan. Misalkan X nya yang tadinya positif akan berubah negatif, yang tadinya negatif berubah positif. Begitu pula dengan yang Y nya. Nah, di sini sudah terangkan bahwa sudut positif seperti ini, plus 90 derajat plus 270 derajat, ini nanti perputarannya berlawanan arah jarum jam. Untuk sudut negatif, perputarannya searah jarum jam. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A, di mana koordinatnya untuk titik A, X nya min 1, Y nya 5, dengan pusat di titik pangkal. Pusat putarannya di titik pangkal atau 0 sejauh plus 90 derajat. Di sini tidak ada minnya, berarti plus. Maka perputarannya kemana? Apa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Kalau sudutnya itu plus. Nah, dilihat di sini, kalau sudutnya positif itu berlawanan arah jarum jam. Berarti untuk titik A ini akan berputar dari kanan ke kiri.
ini adalah sumbu X, sumbu Y, dan ini adalah titik A. Titik A. Nah, titik A ini kalau kita putarkan 90 derajat atau plus 90 derajat, maka berputar dari kanan ke kiri. Akan nampak seperti ini. Nah, titik A nya berubah arah dari kanan ke kiri sebesar 90 derajat. Maka otomatis koordinatnya juga akan berubah. Kita lihat koordinatnya. Kita hitung untuk X nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Y nya -1. Jadi untuk A bayangan ini X nya -5, Y nya -1. Kita cocokkan dengan rumus. Nah, di sini titik A misalkan X nya -1. -1 dikali dengan X ini. X ini nilai 1. -1 dikali plus 1. 1 kali 1, 1. Min dikali plus, maka hasilnya min. Begitu untuk Y. Begitu juga dengan Y. Y nya berapa? Y nya di sini 5. 5 dikali 1, 5. 5 nya positif dikali negatif, maka akan negatif. Jadi hasilnya -5. Ini sesuai antara kita menghitung titik koordinat dengan menggunakan gambar dan kita menghitung titik koordinat menggunakan rumus. Nah, berikut ini rumusnya. Ini rumusnya tinggal kita substitusikan. 5 ini sebagai Y, -1 sebagai X. 5 ini plus dikali min, maka hasilnya min. -1 dikali X dikali plus, hasilnya min. Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya untuk titik A posisinya tetap, masihnya tetap, tapi ini diputarkan sebesar 270 derajat, -270 derajat. Maka hasil pemutarannya ini sama seperti kalau diputarkan plus 90 derajat. Nah, di sini min. Kalau min, maka titik A ini akan berputar dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ya, tepat sekali, dari kiri ke kanan. Karena apa? Kalau sudutnya itu negatif, maka searah jarum jam dari kiri ke kanan. Sekarang kita putarkan. Nah, ini ya, kita putarkan berdasarkan gambar. Titik A bayangannya itu yang Y sebagai X, 5 dikalikan dengan min, 5 plus 5 ini positif dikali negatif menghasilkan negatif. Begitu juga dengan 1 ini dari X menjadi Y. Nah, rumusnya sama seperti contoh nomor 1.
Ya, kita lanjut soal berikutnya. Untuk titik A posisinya masih tetap sama, diputarkan min 90 derajat. Kalau min berarti perputarannya dari mana? Kalau min, kalau negatif ya berarti searah jarum jam. Min 90. Kita lihat untuk rumus min 90. Untuk min 90 sama ya, ditukarkan dari yang Y menjadi X, yang X menjadi Y. Kalau Y nya ini negatif, maka akan dikalikan positif, hasilnya negatif. Kalau X nya ini negatif, maka dikalikan negatif, hasilnya positif. Sekarang untuk titik A kita putarkan 90 derajat searah jarum jam karena sudutnya itu negatif. Nah, titik A ini untuk A bayangan setelah diputarkan, X nya 5, Y nya 1. Kita lihat apakah sesuai dengan rumus. Kalau X nya ini 5, Y nya 1, maka X menjadi Y, Y menjadi X. Berarti di sini yang di depannya itu 1. Nah, kita lihat rumusnya. Di sini titik awalnya X nya itu 1, ini ya 1, min 1. Untuk Y nya 5, min 1 dengan 5. Setelah dirotasi min 90 derajat, maka X dari min 1 ini kita kalikan dengan X, berarti 1 dikali 1, 1. Min dikali min plus, berarti satunya ini plus. Posisinya ada di mana? Ada di belakang, ini plus 1. Terus yang Y nya 5, 5 dikali Y nya 1, ini nilainya 5 kali 1, 5. Y nya positif apa negatif? Positif, berarti positif kali positif, positif. Tempatnya di depan. Nah, ini sesuai ya, sesuai antara perhitungan koordinat dalam gambar dan rumus. Nah, rumusnya seperti ini. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A. Titik A posisinya sama, kita putarkan plus 270 derajat. Karena ini plus atau positif, maka perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Kita putarkan. Nah, itu hasilnya ya. Hasilnya kita lihat di sini apakah sesuai dengan rumus. Titik asalnya X nya min 1, Y nya 5. Nah, min 1 kita kalikan dengan X atau 1 kali 1, 1. Min dikali min plus, berarti plus 1. Posisinya di belakang, tepat. Untuk yang Y nya 5 dikali 1, karena Y ini nilainya 1, berarti 5. Positif dikali positif, positif. Tempatnya di depan, ini sama. Seperti yang nampak
dalam rumus ini. Y positif, min X. Y nya kita masukkan 5 dikali 1, ini ya 5 dikali 1, 5, positif dikali positif, positif. Untuk X nya min 1 dikali X, atau X nya ini nilai 1 berarti 1, min dikali min plus, berarti 5, plus 1, ini 5, plus 1. Lanjut contoh berikutnya. Di sini jika titik A yang berada pada koordinat min 1,5 kita putarkan plus dengan sudut kita putarkan sejauh plus 180 derajat. Kalau plus itu artinya perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri. Coba kita ilustrasikan pemutarannya. Nah, ini dari kanan ke kiri. Maka untuk X dan Y nya rumusnya itu min X, min Y. Untuk posisinya tetap X sebagai X, Y sebagai Y. Cuman yang berbeda ini positif negatifnya. Coba kita substitusikan. X nya itu min 1, berarti 1 dikali 1, 1, X nya kan nilainya 1, min dikali min plus, berarti plus 1. Untuk yang 5 kali 1 5, plus dikali min maka hasilnya min, maka hasil akhirnya plus 1 min 5. Ini plus 1 min 5, berarti nampak pada rumus di bawah ini. Sekarang kita tentukan koordinat hasil rotasi titik A. Nah, titik A posisinya tetap, cuman di sini perputarannya itu untuk sudut 180 derajatnya itu min, berarti searah jarum jam. Dari kiri ke kanan kita putarkan. Nah, hasilnya tetap sama. Tetap sama posisinya untuk X sebagai X, Y sebagai Y. Yang berbeda min plusnya. Untuk titik asal X nya itu min 1 dikali dengan min, maka nanti hasilnya plus. Untuk Y nya di sini positif dikali dengan negatif atau dikali dengan min, maka hasilnya min. Hasil akhirnya titik A bayangan setelah dirotasikan itu menjadi titik koordinatnya 1, min 5. Sesuai dengan rumus ini kita masukkan X dan Y nya. X nya min 1, Y nya 5. Min 1 dikali min plus 5 dikali min, hasilnya min. Nih 1, min 5. Sekarang contoh yang terakhir. Tentukan koordinat hasil rotasi segi 3A BC dengan pusat di titik 0 sejauh min 90 derajat. Artinya perputarannya itu searah jarum jam dari kiri ke kanan. Kita lihat rumusnya. Untuk min 90 derajat itu nanti yang Y nya sebagai X, X nya sebagai Y, atau posisinya bertukar. Yang tadinya di belakang akan depan, yang tadinya depan
posisinya di belakang, dan min plusnya berubah. Sekarang kita ilustrasikan, kita buat sumbu X, sumbu Y. Di sini titik pusatnya. Nah, ini segitiga ABC. Untuk A-nya, untuk X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya 1. Untuk B-nya, X-nya itu min 1, 2, 3, min 3. Maaf, untuk titik koordinat segitiga ini, untuk A-nya itu X-nya min 1, min 2, min 3, min 4. Y-nya itu 1. Untuk titik B, X-nya min 1, min 2, min 3, Y-nya 1, 2, 3, 4. Yang C, untuk X-nya min 1, min 2, Y-nya 1. Segitiga ABC ini kita putarkan sejauh min 90 derajat. Artinya dari kiri ke kanan. Coba kita ilustrasikan pemutarannya. Nah, putarkan 90 derajat. Kalau kita melihat di gambar, maka untuk titik A ini berubah. Titik A koordinatnya X-nya itu 1, untuk Y-nya 1, 2, 3, 4. Itu kebalikannya. Coba kita lihat berdasarkan hasil analisa perpindahan masing-masing titik dari sudut segitiga ini setelah diputarkan min 90 derajat. Untuk titik A asalnya itu untuk X-nya min 4, Y-nya 1. Kita kalikan dengan rumusnya ini. X-nya berarti yang depan ini X. Min 4 atau 4 dikali 1, hasilnya 4. Min dikali min plus, berarti plus 4. Posisinya di belakang. Untuk yang Y-nya 1 dikali 1, hasilnya 1. Positif kali positif, positif. Berarti untuk titik A dari min 4,1 titik asal, setelah dirotasikan min 90 derajat, posisinya berubah menjadi untuk X-nya 1, Y-nya 4. Begitu juga yang titik B dan titik C. Nah, demikian materi tentang rotasi ini. Semoga adik-adik bisa memahami. Apabila ada kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya yang akan membahas materi matematika kelas 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.